Shalom, selamat datang kembali di channel Anjritek. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana proses development suatu aplikasi manajemen tulis sederhana di sini. Di sini saya sudah buat dan teman-teman sudah lihat. Di sini ada tulis aplikasi yang sudah ada fungsi create dan read, update dan juga delete. Jadi di sini teman-teman nanti bisa masukkan di sini contoh masukkan belajar Django, kita bisa tambah maka otomatis to do yang baru kita tambahkan langsung akan muncul di bawah dengan tanggal dibuatnya. Lalu di sini juga kita bisa edit dia. Contoh saya mengubahnya ke belajar flex, saya simpan, otomatis dia akan diubah dan akan menggunakan tanggal yang sama juga. Di sini juga ada fungsi delete juga di sini. Di sini kita bisa mencoba mendelete-nya, otomatis to do yang baru kita buat sudah dihapus. Jadi kira-kira ini hasil akhirnya. Jadi untuk lebih lanjut saya mau jelaskan juga ke teman-teman bagaimana proses kode yang sudah saya buat. Jadi saya tidak mengetik ulang lagi kode, tetapi saya akan menjelaskan kode yang sudah saya buat sehingga lebih menghemat waktu dan juga tidak bertele-tele dalam membuatnya juga nanti. Oke, langsung saja di sini saya buka Visual Studio Code saya. Di sini direktori yang sudah saya buat. Di sini ada struktur direktorinya, teman-teman bisa lihat. Di sini ada app-nya, ada folder app, lalu ada runpy. Jadi runpy ini berfungsi untuk menjalankan project Flex saya. Jadi ketika saya meng-run dengan perintah Python run.py, otomatis program saya akan jalan langsung dengan WSGI servernya. Di sini jadi saya menjalankannya menggunakan runpy yang ada bersama-sama dengan folder app di dalam project Flux to do. Oke, jadi kira-kira awal dari menjalankannya kira-kira seperti begini. Jadi di sini saya membuat dulu semua package-nya di dalam suatu file yang bernama init.py. Init.py ini menandakan ketika saya memanggil folder app, otomatis dia akan mengeksekusi file tersebut. Jadi di sini saya sudah initialisasi aplikasi Flex-nya, secret key-nya juga, dan juga skill alchemy-nya. Jadi skill alchemy ini agar nanti ketika saya terhubung dengan database, di sini saya menggunakan MySQL. Di sini otomatis saya tidak langsung menulis query skill di sini, namun saya menggunakan ORM yang ada dari skill alchemy. Jadi di sini juga saya inisialisasi dia ke DB agar lebih mudah dalam proses development dan ketiknya. Lalu di sini saya mengimport app-nya ini agar dapat dibuat fungsi-fungsinya di dalam file routes. Ini teman-teman telah lihat. Jadi untuk init.py-nya kira-kira tampilannya seperti begini. Jadi di sini ada koneksi yang saya buat agar terhubung dengan database saya. Saya menggunakan MySQL, lalu ini user saya, password, dan juga saya localhost, dan FlexTodo adalah nama dari database saya. Ini teman-teman bisa lihat localhost di phpMyAdmin saya. Ada FlexTodo, ada sebuah database FlexTodo dengan tabelnya to-do list. Di sini masih kosong. Jadi jika saya membuat suatu to-do list di sini belajar Django, otomatis ketika saya merefresh, maka akan ada suatu data di sini dengan ID 8 belajar Django dan juga date-nya. Kenapa di sini 8? Karena di MySQL saya sudah membuat beberapa contoh to-do list tadi yang sudah saya buat di sebelumnya. Oke, jadi di sini teman-teman sudah lihat. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan pada file models.py. Di models.py ini untuk membuat bagaimana kita membuat suatu struktur kelas yang nanti akan langsung diterjemahkan ke dalam database. Jadi di sini kita lihat ada my to do list, ID, dan juga ada date yang terbaca di database kita pada nama dari masing-masing kolomnya. Di sini ada nama ID, ada my to do list, dan date yang diambil dari model yang kita buat. Di sini saya menggunakan ID-nya integer, nama my to do list-nya string, lalu ada date time-nya juga. Oke,
Jadi di sini saya menggunakan default time agar ketika saya buat, otomatis langsung dia akan mengambil waktu yang dibuat dari to do yang sekarang kita buat. Oke, kira-kira seperti begitu dari model SPY-nya. Jadi models ini berfungsi agar dapat membuat suatu table di dalam database kita, di dalam MySQL kita, langsung tanpa perlu kita menulis lagi atau membuat lagi query skill atau di PHP MyAdmin-nya. Lalu berikutnya ada forms.py di sini. Forms.py ini saya menggunakan apa fungsi dari forms.py ini? Forms.py ini saya menggunakan suatu package lagi yang bernama FlexWTF atau WT-Forms. Jadi ini digunakan agar saya tidak perlu lagi menulis input dari HTML, tapi langsung saya dapat menggunakan masih menulisnya menggunakan sintak dari Python itu sendiri. Di sini kita menggunakan string file, submit file, dan juga submit file ada dua, satu untuk tambah dan satunya untuk simpan. Kira-kira seperti begini dari forms.py ini yang akan memunculkan masukan to do list ini. Kira-kira seperti begitu untuk forms.py-nya. Oke, yang satunya lagi yang mungkin penting dari program kita yakni routes.py. Di routes.py sini kita lihat ada beberapa package yang saya import di sini. Ada render template, request, redirect, dan juga URL for. Nah, ini bawaan dari Flex itu sendiri yang saya gunakan ketika di sini saya akan menjelaskan dari fungsi yang pertama hingga fungsi yang terakhir. Yang pertama di sini saya menampilkannya terlebih dahulu. Di sini saya membuat suatu dekorator yang mempunyai di sini dengan jalur URL-nya root di sini, yakni localhost saja, maka dia akan memunculkan fungsi tersebut. Di sini kita akan mengambil form dari to do form dan saya akan memasukkan form ini dalam suatu variable form, lalu saya memunculkannya di dalam template. Jadi mungkin saya akan jeda dulu di routes, saya akan perkenalkan dulu di dalam templates. Di sini di dalam project app-nya saya, di dalam folder app, saya ada membuat suatu folder templates. Templates ini berfungsi untuk menaruh file-file HTML kita atau JavaScript, CSS, dan lain sebagainya. Itu kita menaruhnya di dalam suatu folder templates. Di sini, lalu di sini ada images juga. Jadi dalam templates ini, kita di dalam sini juga kita bisa kalau mau menggunakan CSS, kita bisa menulisnya juga static buat suatu folder static di dalam folder app ini. Oke, jadi di sini saya membuat satu layout dan menggunakan template Jinja. Jadi otomatis ini saya menggunakan block content, lalu saya membuat suatu file intinya di sini dengan nama home.html dan saya menulisnya menggunakan template Jinja di sini. Di sini untuk menampilkan datanya saya menulisnya di sini. Saya menggunakan perulangan dari Jinja dan di sini juga saya menggunakan pengkondisian dari Jinja itu sendiri. Oke. Selanjutnya saya akan lanjut lagi pada routes. Jadi di sini ketika user membuat input, membuat request dari input yang sudah ditampilkan ini, lalu jika input itu dia post, metodenya post, otomatis saya akan mengambil apa yang dia kirim, lalu saya akan menyimpannya ke dalam database saya. Dan jika saya sudah mengambil dan saya sudah menambahkan ke dalam database saya, maka saya akan redirect kembali ke halaman home yang ini. Jadi jika kita lihat di sini, ketika saya membuat suatu data dan saya tambah, otomatis langsung dia dibuat dan diredirect kembali ke halaman home-nya. Oke. Lalu di sini saya juga menampilkannya dengan data. Lalu saya mengambil to do list query all-nya, ini dari sini skill alchemy-nya, dan saya menampilkan agar di sini saya dapat tampilkan. Jadi kita bisa lihat saya perulangan dari data yang kita ambilnya dari sini. Oke, kira-kira untuk home-nya seperti begitu. Lalu berikutnya pada edit di sini saya membuat dekorator juga dengan jalur URL-nya edit. Dan saya mengambil ID dari masing-masing data. Jadi otomatis di sini saya masang juga metodenya, ada post dan get sama seperti di atas. Lalu ID-nya saya masukkan ke dalam fungsi editnya dan sama seperti di atas, formnya juga saya munculkan.
Lalu ada edit to do-nya, jadi ini saya mengambil data yang sudah ada. Jadi ketika user mengklik data, contoh di sini kita lihat, ketika dia mau mengubah belajar flex, dia klik edit, otomatis dia akan mengambil dari data lalu menampilkannya di sini. Dan ketika saya mengubahnya menjadi belajar Laravel, saya simpan, otomatis flex-nya akan diubah ke Laravel. Seperti begitu teman-teman. Oke, di sini juga saya membuat request methodnya seperti yang saya sudah jelaskan pada home-nya. Dan saya menampilkannya lagi kembali seperti begini. Lalu yang terakhir juga ada saya buat dekorator lagi yang dengan jalur URL delete untuk menghapus data. Jadi yang di atas edit dan terakhir adalah delete. Di sini delete juga saya mengambil data yang ada di dalam database saya, lalu saya simpan dia di dalam data, lalu saya langsung mendelete datanya menggunakan ID dari masing-masing data tersebut. Di sini lalu jika sudah saya akan mendirect kembali ke dalam halaman home. Seperti teman-teman lihat di sini ketika kita ke delete, maka di bawah sudut kiri akan muncul localhost delete data ke-9 sesuai ID-nya, ataupun edit data ke-9 itu dari masing-masing ID yang sudah kita pilih. Di sini jika saya delete belajar Laravel, otomatis dia akan redirect langsung ke home. Ke belajar Django delete, otomatis dia akan kembali ke home juga. Kita bisa buat juga belajar Node.js, otomatis sudah dibuat to-do list yang baru sesuai dengan jamnya. Kira-kira seperti begitu penjelasan dari kode yang saya buat. Semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Untuk kodenya saya akan taruh di deskripsi, teman-teman dapat cek dan dapat cek dan juga dapat menguji di komputer teman-teman masing-masing. Terima kasih. Shalom.